الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT karena pada kesempatan hari ini kita bisa berkesuah dalam sehat walafiat, dan kita akan melanjutkan pembacaan dan pembahasan atau tadabbur kita surat Anbiya. Pada hari ini kita masuk pada ayat 61 sampai 70. Bapak Ibu yang sama berbahagia, karena sepertinya Ustadz kita yang biasa memandu kita membaca Al-Quran belum ada. Maka mari kita masuk ke screen kita untuk sama-sama membaca Al-Quran kita. Sini Allah SWT kita lihat ayatnya 61 ya. Kemarin kita sampai, tadi pagi kita sampai di ayat 60. Sekarang ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم ظالمون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم ظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء يقولون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفتعبدون من دون الله ما لا
ينفعكم شيئا ولا يضركم أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang telah ikut membaca kitab suci Al-Quran 10 ayat. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmatnya, inayah dan hidayahnya kepada kita sekalian. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffat alaihimul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Dalam hadis qudsi itu dikatakan bahwa tidaklah berkumpul satu kaum di suatu tempat, atau kalau sekarang di suatu fasilitas, di mana mereka berkumpul di sana bukan berbicara dengan hal-hal yang tidak baik, menggunjing, menggibah, dan mereka yatluna kitab Allah, mereka mempelajari kitab Allah, wa yatadarasuna bainahum, dan mengajarkan di antara mereka. Kecuali pasti Allah berikan kepadanya 4 keutamaan. Yang pertama adalah nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan kepada mereka yang ikut baca Al-Quran itu sakinah, ketenangan jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah SWT mencucurkan kepada mereka rahmat. Wa khaffat alaihimul malaikah, dan malaikat bersasap dari rumah tersebut, dari tempat orang tersebut membaca sampai ke arsy Allah SWT. Wa dzakara fi man indah, dan kemudian Allah senantiasa menyebut nama orang-orang yang hadir di majelis itu sampai majelis itu selesai di hadapan para malaikat. Jemaah sekalian, kita lanjutkan surat Anbiya kita. Surat Anbiya adalah surat yang ke-21. Ini tulisnya surat Anbiya. Kemudian artinya nabi-nabi, kemudian turun di Mekah, dan karenanya disebut surat Makkiyah. Jumlah ayat adalah 112 ayat, dan tadi kita sudah membaca ayat 61 sampai 70. Berarti tersisa lagi kurang lebih 42 ayat atau sekitar 4 kali pertemuan. Kemudian kita ulangi kembali ayat terakhir yang kita baca tadi pagi, yaitu ayat 60. Yaitu ketika mereka kembali ke kuil, kembali ke tempat penyembahan, tempat ibadah mereka. Di sana ada banyak patung. Kemudian ada beberapa patung yang kecil rusak. Lalu kemudian mereka saling panggil-memanggil, lalu kemudian membincangkan kira-kira siapa yang melakukan penghancuran ini. Qalu, di sini dikatakan qalu, mereka berkata. Qalu, mereka berkata, sami'na fatan,
kami mendengar atau kami pernah mendengar seorang pemuda. Fatan itu seorang pemuda. Yadhkurhum, yang selalu mereka sebut-sebut. Maksudnya pemuda yang selalu mereka sebut berkenaan dengan ketuhanan. Yuqal, mereka menyebut lahu, pemuda itu, dengan nama Ibrahim. Jadi mereka menyebutnya dengan nama Ibrahim. Kalau di Kristiani disebutnya dengan Abraham atau itu yang tadi pagi kita sudah sampaikan. Jadi sekarang informasi tentang Ibrahim sudah menyebar. Atau dengan kata lain, nama Ibrahim sudah masuk dalam pusaran opini publik. Ibrahim sudah menjadi barang perbincangan. Kalau sekarang istilahnya nama Ibrahim sudah viral kemana-mana. Ya, jadi sudah viral kemana-mana bahwa kami pernah mendengar seorang pemuda yang selalu berbicara masalah-masalah ketuhanan. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Sebelum kita lihat ayat baru, yaitu ayat 61, kita saksikan ini adalah lagi-lagi adalah patung. Yang kita lihat ini adalah dibuat dari batu, dipahat sedemikian rupa, pahatannya memang halus. Ini profil-profilannya kita lihat sangat-sangat halus, seperti hidup. Jadi artinya memang seni pada saat itu cukup maju. Ya. Tetapi apapun bentuknya seperti ini adalah batu yang dibuat sedemikian rupa sehingga kemudian memiliki nilai seni. Sayangnya yang mereka hargai bukan nilai seninya, tapi mereka bahkan menyembahnya. Ini sekarang ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu. Jadi masih mereka berkata. Tadi mereka mengatakan, kami pernah mendengar seorang pemuda yang selalu berbicara masalah ketuhanan. Mereka menyebut pemuda itu dengan nama Ibrahim. Kemudian selanjutnya qalu, mereka berkata. Selanjutnya mereka berkata, Fa'tu bihi, cobalah bawa pemuda itu. Jadi fa'tu, bawalah. Datangkanlah pemuda itu. Ala ayunin nasi, ke depan seluruh manusia. Kata ayun itu mata, biar dilihat oleh manusia. Ala ayunin nas. Jadi bawalah pemuda itu, kita pertontonkan di depan mata manusia. Ayunin nasi, di depan mata manusia. La'allahu, mudah-mudahan mereka semuanya menyaksikan siapa yang disebut dengan Ibrahim itu. La'allahum yashhadun. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu mereka bisa tahu seorang pemuda yang merusak Tuhan mereka namanya Ibrahim. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ini sudah jelaskan dari awal tujuannya Nabi Ibrahim, dan ini sudah tercapai. Karena dengan cara seperti ini nanti Nabi Ibrahim akan berbicara ke depan mereka semuanya. Jadi ini kan luar biasa sebetulnya. Dengan masuk ke kuil, merusak 1-2 patung, dengan cara seperti itu sekarang Nabi Ibrahim bisa berbicara ke depan hampir seluruh manusia yang ada di Babilonia pada saat itu. Karena jelas ini dikatakan bahwa kita akan kumpulkan manusia, biar manusia menyaksikan ini. Iya, kita tunjukkan pemuda yang telah merusak patung itu. Mereka ingin menjadikan ini sebagai kesempatan untuk menghukum Ibrahim, tetapi Ibrahim justru berpikir berbeda, yaitu menjadikan kesempatan ini untuk mengajari mereka berpikir logis, berpikir rasional, berpikir objektif, berpikir nyata, realistis. Jadi Nabi Ibrahim ingin menyampaikan ini. Jadi Nabi Ibrahim niatnya apa? Untuk mencerdaskan mereka. Niatnya adalah untuk memperbaiki susunan berpikir mereka, untuk memperbaiki pengetahuan mereka yang selama ini telah tersimpangkan oleh kebiasaan yang mereka terima secara dogmatis. Karena segala sesuatu yang diterima secara dogmatis selalu bertentangan dengan pengetahuan ilmu pengetahuan modern atau sains secara keseluruhan. Karena sains itu adalah atau ilmu pengetahuan itu hanya bisa diterima apabila faktual, fakta, lalu kemudian dia bisa diterima secara akal. Maka ini yang akan dimanfaatkan oleh Nabi Ibrahim. Inilah jemaah sekalian berbahagia peninggalan. Jadi ini masa sekarang ini. Bekas kuil
yang dipakai oleh Namrud masih ada, dan ini adalah bekas-bekasnya. Ya, patung-patung itu masih ada. Dan jemaah sekalian berbahagia, ingat rusaknya patung-patung ini bukan dirusak oleh Nabi Ibrahim, tapi karena masa yang sudah sangat lama. Karena kejadian Nabi Ibrahim itu kira-kira 2000 tahun atau 2500 tahun sebelum Masehi. Sekitar 4000-an tahun kejadian itu. Jadi umurnya ini patung sekitar 4000-an tahun. Tentu mengalami kerusakan-kerusakan, apalagi dalam perjalanan sejarah tentu sering terjadi penyerangan-penyerangan dari bangsa-bangsa yang kuat untuk kemudian menyerang bangsa lain, sehingga terkadang terjadi peperangan yang kemudian bisa menyebabkan hancurnya tempat-tempat. Tapi intinya adalah ini masih merupakan peninggalan yang ada di Babilonia, di daerah Irak sekarang. Kalau sekarang ceritanya Nabi Ibrahim sudah hadir. Ya, jadi ini singkat cerita, Nabi Ibrahim sudah ada. Karena Nabi Ibrahim orang yang kooperatif. Nabi Ibrahim tidak bersembunyi. Karena memang tujuannya ingin menyampaikan pendapat, menyampaikan dakwanya kepada orang banyak. Jadi pasti kooperatif. Begitu dia dipanggil, dia datang. Nah, sekarang Nabi Ibrahim sudah ada di depan sorotan mata seluruh manusia di Babilonia. Semua yang bisa datang pada saat itu. Kemudian kalau mereka berkata, kalau di sini tentu diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakatnya. Kalau mereka berkata kepada Ibrahim. Jadi terjadilah nanti dialog di sini. Ya, terjadilah dialog yang sangat menarik. Mereka yang memulai dialognya. Mereka menginterogasi Nabi Ibrahim. Mereka berkata, "A'anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim." A'anta, apakah engkau? Jadi mereka mencoba melakukan klarifikasi. Apakah benar engkau, wahai Ibrahim? Fa'alta, yang melakukan hadza, perbuatan ini. Bi'alihatina, kepada Tuhan-Tuhan kami, ya Ibrahim. Apakah benar engkau yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Jadi ini semacam pertanyaan di sidang pengadilan. Pertanyaan hakim kepada orang yang tertuduh, yaitu Ibrahim. A'anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim. Apa benar engkau yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Jadi tidak mengatakan terhadap patung-patung kami, tetapi terhadap Tuhan-Tuhan kami. Jadi ingat di sini tidak ada kata patung ini, yang ada adalah ilah. Ya, bukan patung. Jadi bagi mereka itu bukan patung, itu adalah Tuhan. Jadi ingat, kita harus bedakan antara patung dan Tuhan. Patung itu hanya salah satu hal, salah satu entitas yang bisa dijadikan Tuhan. Banyak lagi yang lain. Uang bisa dijadikan Tuhan, pohon bisa dijadikan Tuhan, manusia bisa dijadikan Tuhan, dan sebagainya. Jadi penekanannya bukan pada patungnya. Kita camkan lagi, penekanannya bukan pada patungnya, tetapi dijadikannya sebagai ilah. Ya. Jadi patung sebagai patung tentu tidak salah. Kenapa? Karena bukan patung yang meminta dirinya untuk dibuat jadi patung, dan bukan patung yang meminta dirinya untuk disembah. Ya. Patung, yang namanya patung benda mati, tidak tahu menahu tentang penyembahan terhadap dirinya. Dengan demikian, kita sampaikan cara berpikir yang benar, jangan sampai patungnya disalah-salahkan. Apalagi seperti pertanyaan tadi pagi, dan ini adalah banyak di masyarakat kita, bahwa malaikat tidak masuk kalau ada patung. Malaikat itu Rasul Allah, sama statusnya dengan Nabi. Ulangi lagi Bapak sekalian, yang namanya malaikat sama statusnya dengan Nabi, yaitu Rasul Allah. Di dalam Al-Quran beberapa kali Allah mengatakan bahwa malaikat itu adalah Rasul kami. Nabi Ibrahim juga adalah Rasul Allah, Rasul kami juga. Kalau Ibrahim saja berani masuk ke kuil, bahkan menghancurkan patung kecil, masa ia malaikat takut? Nah, kan sederhana sebetulnya. Sama-sama Rasul Allah. Bahkan malaikat harusnya lebih tidak takut lagi. Kenapa? Malaikat tidak kelihatan oleh patung kalau seandainya patungnya punya mata. Artinya seandainya patung itu dipasangi CCTV, ya malaikat tidak tertangkap oleh CCTV yang ada di matanya patung. Jadi supaya ini jemaah sekalian kita coba berpikir rasional, terutama cerita-cerita seperti ini. Jadi bertanyalah mereka, anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim. Apa jawabannya? Jemaah sekalian, ini kita lihat patung-patung ini yang lebih besar. Ini pintu masuk ke kuil. Ya, jadi ada patung-patung seperti ini dibuat. Ya.
Jadi kalau kita lihat ini patung-patung ini bagian tak terpisahkan dari ini, karena kan ini tadinya satu gumpalan gunung ini sebetulnya. Kemudian di patung-patung dia dibuat seperti ini, ya. Sehingga lahirlah seperti ini. Nah, berbentuk manusia karena ya dibuat seperti manusia. Qala, jawaban Nabi Ibrahim. Jadi tadi ingat mereka berkata, sekarang Nabi Ibrahim menjawab. Jadi Nabi Ibrahim menjawab dengan nada yang jelas. Ya. Qala, Nabi Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hada. Kalau kita menghentikan kalimat ini sampai di sini, tentu kita akan menuduh Ibrahim berbohong, berdusta. Ya. Artinya motifnya untuk berdusta, untuk membohongi mereka, mengkambing hitamkan patung besar. Kalau seandainya kita berhenti di sini, seperti pertanyaan Pak Dokter tadi pagi. Ya. Tetapi sayangnya ini tidak boleh berhenti di sini, harus sampai ke bawah. Tapi tidak apa-apa, kita terjemahkan dulu sini. Nabi Ibrahim menjawab, bahkan atau yang benar ialah fa'alahu, yang melakukan perbuatan itu, kabiruhum, yang besar, kabir, yang besar di antara mereka. Yang melakukan itu, bal itu bahkan yang benar ialah fa'alahu. Yang melakukan itu adalah kabiruhum hada. Jadi dia tunjuk patung yang besar. Yang melakukan itu adalah yang besar ini. Ya. Jadi bisa kita lihat ini bahwa sebetulnya kuil ini berada di tengah lapangan yang sangat luas. Lalu kemudian Nabi Ibrahim dinaikkan di kuil itu. Lalu kemudian terjadilah dialog. Ya. Bagaimana caranya orang luar bisa mendengarkan? Pakai namanya speaker pada saat itu. Yaitu penyampai suara. Jadi ada yang menyampaikan pada jarak-jarak tertentu. Ada yang mengulangi perkataan itu. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum. Yang melakukan itu adalah yang besar mereka itu. Hada ini. Yang besar di antara mereka. Yang ini dia tunjuk. Ya. Baru kemudian ini tidak ada titiknya, tidak ada tanda-tanda bacanya. Baru fas'aluhum. Maka tanyalah mereka yang besar itu. Inkanu yantikun. Jika mereka bisa berbicara. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini kata-kata fas'aluhum di sini. Jadi artinya Nabi Ibrahim mengatakan bahwa kalau patung itu kalian jadikan Tuhan, dan saya sekarang melakukan kesalahan fatal di depannya, yaitu menuduh dia melakukan perbuatan itu, ya harusnya mereka bisa menangkis, bisa membela, bisa berdalil, bisa berargumentasi, bisa menyanggah pernyataan saya. Maka Nabi Ibrahim katakan, tanyalah, coba. Maksudnya klarifikasilah, cross-check lah pernyataan saya ini kepada mereka. Jadi kata-kata fas'aluhum di sini adalah cross-check, verifikasi. Ingat pembahasan kita tadi pagi. Sains itu disebut sains apabila memenuhi kaidah logiko, hipotetiko, verifikatif. Jadi pertama harus membuat asumsi yang bersifat logis. Baru setelah itu membuat hipotesis. Ya. Terus setelah itu verifikasi. Nah sekarang Nabi Ibrahim minta verifikasi. Nabi Ibrahim menuduh patung besar itu melakukan itu. Kan tuduhan namanya. Nah harusnya diverifikasi. Siapa yang berhak memverifikasi? Tentu patung itu. Ya. Fas'aluhu. Ya, sebagaimana Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf dituduh oleh Zulaikha yang menggodanya, Nabi Yusuf berkata, bukan saya menggodanya. Coba, kan verifikasi namanya. Kenapa? Karena yang dituduh Nabi Yusuf, maka yang berbicara Nabi Yusuf. Sekarang patung yang dituduh, harusnya dia berbicara. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, fas'aluhu, tanyalah mereka patung-patung itu. Ya. Ingkanu yantipun. Kita menggunakan bahasa kita. Siapa tahu mereka bisa berbicara. Ya. Kalau di sini secara rapiah, jika mereka bisa berbicara. Kalau kita menggunakan bahasa kita, ya siapa tahu dia bisa tiba-tiba berbicara. Coba tanya aja. Ya, coba jemaah sekalian. Ini kan sebetulnya kata-kata Nabi Ibrahim ini kan mematikan sebetulnya kalau Bapak perhatikan ini. Bapak Ibu perhatikan. Nah, jadi jelas sekali tujuannya Nabi Ibrahim itu adalah untuk membangun logika praktis namanya. Dan logika praktis ini nanti belakangan juga dikembangkan oleh seorang filosof Jerman yang terkenal namanya Immanuel Kant. Ya. Dan ini sudah dilakukan Nabi Ibrahim sejak dahulu kala. Ya. Fas'aluhum inkanu yantiqun. Tanyalah patung-patung itu jika mereka bisa berbicara. Ya. Nah, setelah ini Nabi Ibrahim, ini adalah ilustrasi lagi dari sumber yang berbeda. Kalau ini dari cerita bergambar, bukan patung. Ini Nabi Ibrahim yang wajahnya bercahaya,
Setelah Nabi Ibrahim mengatakan tanyalah yang besar itu, mereka kemudian saling tunjuk-menunjuk. Ya. Mereka saling tunjuk-menunjuk. Seraya berkata ini kata-kata mereka. Ya. Faraja'u, maka kembalilah, faraja'u, kembali ila anfusim. Maksudnya mereka kembali kepada dirinya. Tadinya menanya kepada Ibrahim, setelah Nabi Ibrahim menyampaikan tadi pernyataan seperti itu, bahwa bahkan yang melakukan itu adalah patung besar, yang ini, maka tanyalah kepada patung itu, mudah-mudahan atau siapa tahu dia bisa berbicara, karena mereka tidak mungkin bertanya kepada patung besar itu. Faraja'u, kembali kepada mereka saling melihat ila anfusihim. Ya coba. Kan berarti bahwa Ibrahim berhasil menunjukkan bahwa cara berpikir mereka salah. Ini Ibrahim bukan berniat untuk mengalahkan, tapi Ibrahim berniat untuk mendekonstruksi struktur berpikir mereka yang selama ini telah keliru. Ya. Mendekonstruksi artinya meruntuhkan. Faraja'u, akhir terbukti faraja'u ila anfusihim. Mereka kembali kepada diri mereka sendiri, maksudnya saling melihat, tidak ada yang bisa berkomentar, karena mana bisa tanya kepada patung. Kalau masih ingat surat Maryam, Bapak Ibu yang ikut dari surat Maryam. Pada saat Maryam kembali ke kota, setelah dari luar kota di bawah pohon kurma melahirkan, lalu membawa bayi orok yang baru lahir itu, lalu kemudian disambut dengan cacian, sinisan, kata-kata yang kasar, tetapi Allah sudah mewahyukan kepada Maryam, agar pada saat membawa anak itu masuk ke kota, Maryam tidak perlu berbicara, cukup tunjuk saja kepada anaknya. Anak. Lalu kemudian ketika mereka menggunakan bahasa-bahasa yang kasar kepada Maryam, kemudian Maryam menunjuk kepada bayinya. Menunjuk kepada bayinya, maksudnya, tanyalah kepada bayi saya. Ya. Mereka tersinggung malah. Apakah tersinggungannya? Loh, bagaimana bisa bayi berbicara? Tapi apa yang terjadi? Begitu mereka mengatakan mana mungkin bayi berbicara, tiba-tiba bayi itu berbicara benaran dengan kata-kata yang pertama, inni abdullah. Saya adalah Abdullah. Nah, manusia, rasul berbicara, tapi patung bagaimana coba? Jadi sama dengan Nabi Ibrahim, coba tanya kepada dia. Ya. Maryam tunjuk kepada Nabi Isa berbicara. Sekarang Ibrahim mengatakan coba tanya kepada patung yang besar. Ya. Karena tidak mampu dan tidak mungkin, faraja'u ila anfusihim faqalu, lalu mereka berkata, innakum antumuz zalimun. Coba. Innakum artinya bukan kepada Nabi Ibrahim, ini kepada temannya sendiri. Jadi di antara mereka saling menunjuk, kalian sih, kira-kira gitulah. Setelah dia terbungkam, tidak bisa menjawab argumen Nabi Ibrahim, maka mereka mengatakan, innakum antum zalimun. Ya, kalian sih yang selama ini zalim. Maksudnya zalim itu melakukan perbuatan bodoh. Ya, zalim. Menzalimi diri sendiri. Masa menyembah patung yang tidak bisa berbicara? Ya, kurang lebih begitulah. Innakum antumuz zalimun. Sungguhnya kalian ini adalah orang-orang yang zalim. Ya. Jemaah sekalian berbahagia, ini adalah ilustrasi Nabi Ibrahim. Mereka, ini patungnya di belakang. Ya. Summa, kemudian, jadi tadi sendiri saling melihat dan menuduh, kalian sih. Ya. Summa, kemudian, nukisu, mereka tundukkan dengan lemas ala rusin, kepala-kepala mereka. Akhirnya mereka menundukkan kepala-kepala mereka, tidak berani menatap wajah Ibrahim. Ya. Nukisu ala rusin, mereka menundukkan kepada kepala mereka. Seraya berkata dengan bahasa yang lemah sekali kepada Ibrahim. Laqad alimta, saya tambahkan, ya Ibrahim, taknya kepada Nabi Ibrahim. Laqad alimta ya Ibrahim. Jadi saya tambahin ya Ibrahim karena taknya Ibrahim. Maha ula'i yantiqun. Wahai Ibrahim, kenapa kamu tanya begitu kepada kami? Kamu kan pasti sudah tahu juga bahwa patung itu tidak bisa berbicara, coba. Luar biasa kan? Bagaimana caranya Nabi Ibrahim mematahkan? Ya. Laqad sungguh alim, tak kamu juga sudah tahu Ibrahim. Ngapain tanya kami lagi? Kamu pasti sudah tahu. Bahwa tidak haulai, patung-patung ini tidak bisa berbicara.
Ma yantiqun, ini yantiqun, berbicara. Jadi mereka tidak bisa berbicara. Ya, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Mereka tidak bisa berbicara, yantiqun. Ya. Kita lihat di Mas Kisar Bagi Nabi Ibrahim, lihatlah ini orang menyembah patung-patungnya. Yang besar ini masih ada tadinya. Ya. Qala Ibrahim sekarang berbicara mereka seperti itu, kondisinya tersudutkan, ya, terdekonstruksi tadi, jadi menggunakan bahasa dekonstruksi, terdekonstruksi struktur berpikirnya. Sekarang Nabi Ibrahim berkata, afata'buduna min dunillah. Jadi lagi-lagi coba kita lihat, berarti kan tujuannya Nabi Ibrahim bukan melakukan perusakan, membimbing mereka, mencerdaskan mereka, mengajak mereka untuk menerima kebenaran yang paling tinggi. Maka muncullah ini pertanyaan Ibrahim, afata'buduna, kenapa kalian menyembah selain daripada Allah? Coba. Afata'buduna, kenapa kalian menyembah? Afata'buduna min dunillah, selain daripada Allah. Sesuatu yang la yanfa'ukum, tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian sesedikit apapun. Wala yadurrukum, dan tidak bisa juga menimbulkan mudarat. Apa artinya tidak bisa menimbulkan manfaat? Saya saja menuduh dia melakukan perbuatan itu tidak bisa menyanggah pernyataan saya. Karena itu batu tidak bisa berbicara. Berarti tidak bisa menimbulkan manfaat. Kalau membela dirinya saja dari tuduhan saya, bagaimana bisa mereka membela kalian nanti di akhirat? Bagaimana mereka bisa membela kalian di dunia? Bagaimana bisa mereka bisa membela kalian di dunia? Kalian datang menyembahnya setiap hari, siang dan malam, tidak bisa berbuat apa-apa kepada kalian. Ini kan adalah menghabis-habiskan waktu. Ini adalah kebodohan yang berpangkat-pangkat. Kalian menghabiskan waktu, kalian menghabiskan tenaga, ya, kalian menghabiskan pikiran menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat. Buktinya saya tuduh dia tidak bisa membela diri. Ya. Lalu afata'buduna min dunillah syai'a wala yadurrukum, dan tidak bisa menimbulkan mudarat, artinya tidak bisa membahayakan. Buktinya saya menghancurkan yang kecil, dia tidak ngapa-ngapain saya. Bahkan kampak itu saya simpan di kepalanya. Kalau memang dia bisa, kampak itu bisa diambil dan nyerang saya, tapi tidak. Kenapa? La yadurrukum. Tidak bisa ada manfaatnya, tidak bisa mudaratnya. Lalu untuk apa menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran untuk itu? Ini kan sederhana, Pak Sekali. Apa namanya? Caranya Nabi Ibrahim mencerdaskan, ya, memperbaiki masyarakatnya. Karena satu-satunya untung di dalam pembodohan umat seperti ini adalah Raja Namrud. Karena dengan cara seperti itu Raja Namrud punya instrumen sosiologis untuk mengendalikan pikiran massa. Ya. Namrud sendiri tidak percaya dengan patung itu. Di surat Al-Baqarah ketika berhadapan-hadapan dengan Nabi Ibrahim, dia bahkan mengaku sebagai Tuhan. Ya. Sama dengan Fir'aun juga. Pada saat berhadapan dengan Nabi Musa dan Harun, mengaku jadi Tuhan. Jadi yang namanya Namrud, yang namanya Fir'aun tidak percaya juga kalau patung itu. Lalu kenapa difasilitasi rakyat untuk melakukan itu? Ya itu tadi. Ya, memelihara kebodohan umat supaya langgenglah kerajaan kerajaan despotik mereka. Ini adalah ilustrasi. Cuma ini rajanya kayak ustadz ya, kayak alim. Ini cara ilustrasinya. Nabi Ibrahim berbicara. Ufil lakum, celakalah kalian. Ya. Kalau kalian tidak berhenti menyembah ini patung. Ufil lakum, celakalah kalian. Walima, dan celakalah juga apa-apa yang kalian sembah selain Allah. La di sini sama dengan li di sini. Ya. Ufil lakum, tapi karena ma bukan lama tapi lima. Jadi celakalah kalian dan celakalah apa yang kalian sembah selain daripada Allah. Ya. Jadi celakalah kalian dan celakalah juga apa-apa yang kalian sembah min dunillah, selain daripada Allah. Ya. Uffil lakum, celakalah kalian dan celaka juga apa yang kalian sembah selain daripada Allah. Nah, coba lihat, kita bernapas sejenak Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang mungkin lagi di dapur dulu, coba kembali dulu lihat
Karena kita sampai ini seri tren kan di masyarakat sering sekali dijadikan alasan untuk mengatakan Nabi Ibrahim itu melakukan kerusakan. Ya, coba kita kembali semua menyaksikan layar, perhatikan screen, perhatikan layar Bapak Ibu semuanya di handphonenya. Kalau perlu dikasih miring handphonenya biar melebar ini layarnya, biar gede, biar besar. Ya. Coba kita lihat ujung daripada ayat ini. Yang berbicara ini Nabi Ibrahim. Pertama tadi dia katakan celakalah kalian dan celakalah juga apa yang kalian maksudnya celakalah kalian bersama dengan apa yang kalian sembah selain Allah. Ya. Baru terakhir afala taqilun. Kenapa kalian tidak menggunakan akalnya? Coba. Kalau bahasa kitanya kenapa kalian tidak berpikir rasional? Kenapa kalian tidak berpikir logis? Kenapa kalian tidak berpikir objektif? Coba. Afala taqilun. Kenapa kalian tidak menggunakan akal sehatnya? Ujung-ujungnya ini pertanyaannya. Berarti tujuan Nabi Ibrahim adalah menggugah rasionalitas mereka. Mengaktifkan akal pikiran mereka yang selama ini membeku. Yang selama ini telah mengkarat, tidak pernah dipakai. Diterima begitu saja tanpa penalaran. Ya. Kalau kita menggunakan penalaran sedikit saja, jemaah sekalian, kita tidak bisa tertipu. Seperti yang pernah kita katakan, bayangkan tiba-tiba ada orang datang ke kita mengaku bisa menggandakan uang. Bisa menggandakan uang. Setelah itu dia minta kepada kita uang kita untuk digandakan. Nah, pada saat itu kalau kita tidak berpikir rasional, kita mengalami namanya pembajakan emosional. Tiba-tiba kita, oh iya, saya mau menggandakan uang saya. Ini uang saya. Bawalah uangnya 200 miliar ke Kanjeng Dimas itu hari. Coba. Bapak Ibu jemaah sekalian. Coba pada saat itu kita berpikir aja sedikit. Kita jeda berpikir sedikit. Kalau memang dia bisa menggandakan uang, kenapa dia minta uang kita untuk digandakan? Kan bisa menggandakan uang. Berarti kalau ada uangnya 1 lembar saja sudah bisa digandakan. Digandakan sebanyak-banyak. Tinggal bagi-bagi duit, bukan minta duit untuk digandakan. Jadi ketika membuat pengakuan bahwa bisa menggandakan uang, tetapi proposisi berikutnya, pernyataan berikutnya adalah minta kita menyetorkan uang, pasti ini adalah motif. Pernyataan pertamanya itu adalah motif. Iya. Pernyataan pertamanya itu hanyalah cara saja untuk menarik perhatian kita. Iya, berarti dia punya kepentingan untuk melakukan penipuan. Tapi faktanya jemaah sekalian banyak orang tertipu. Kenapa? Afala taqilun. Nah, lagi-lagi pertanyaan afala taqilun. Kenapa tidak menggunakan akalnya? Iya. Tiba-tiba di handphonenya keluar. Iya. Ibu mendapatkan hadiah dari Shopee. Ya. Dapat 150 juta rupiah. Hubungi karena saking gembiranya. Bagaimana cara mencarikan hadiah saya dari Shopee? Ibu pergi ke ATM sekarang, saya transfer. Ya, transfernya ikuti langkah-langkah yang saya sampaikan. Nanti akan masuk uangnya ke ibu. Maka karena saking gembiranya, rasionya terkalahkan oleh rasa gembiranya, maka kemudian dia pergi ke ATM, dituntun oleh orang itu, ujung-ujungnya bukan akunnya, bukan rekeningnya yang bertambah, tetapi habis uangnya. Coba. Setelah habis uangnya dikuras, baru berpikir rasional. Ya. Kok saya nggak pernah belanja di Shopee? Ya, kok ada? Coba. Nggak pernah belanja di Shopee, tapi kok ada? Tidak pernah belanja di Tokopedia, tapi kok ada? Coba. Nah, inilah yang sering terjadi. Seperti kasus-kasus seperti tadi misalnya, bahwa kalau ada patung, malaikat tidak bisa masuk. Loh, kok bisa ya? Kok bisa turun ke bumi malaikat, sementara di bumi ini banyak sekali patung? Iya. Kita tidak berpikir lagi, kita termakan oleh kata-kata itu. Saya sebetulnya pengen hadis itu memang benar adanya, bahwa kalau ada patung, malaikat tidak bisa masuk. Biar kita tidak mati-mati, Bapak Ibu sekalian. Caranya bagaimana? Bikinlah patung kecil, dikantongin kemana-mana. Nggak akan pernah mati-mati. Karena begitu malaikat maut datang, dia lihat ada patung di sakunya. Langsung ngacir. Langsung malaikatnya lari terpontang-panting. Nah kan kita tidak mati jadinya. Ya, jadi kalau ibu-ibu mau panjang umurnya tidak mati-mati, ya bikinlah kalung patung. Nah, nanti malaikatnya tidak berani datang ke sana. Kalau memang hadis itu benar. Ya. Tapi kok kenapa tiba-tiba kita bisa percaya begitu saja, Pak Bu sekalian? Padahal Al-Quran menjelaskan ini. Nabi Ibrahim benar-benar masuk ke kuil, padahal dia Rasul Allah. Malaikat masa takut masuk ke rumah yang ada patungnya, padahal dia juga Rasul Allah. Ya.
Jadi terjadi kontradiksi namanya. Lalu apanya patung yang ditakuti? Kan patung tidak punya kesalahan apa-apa. Patung itu walaupun telah berubah bentuknya, tetapi substansinya sebagai batu tidak berubah. Hakikatnya sebagai batu tidak berubah. Tetap aja sebagai batu. Mari kita berpikir sedikit jemaah sekalian. Agama Islam, terutama Al-Quran, kalau kita pelajari, kita akan menjadi cerdas. Kita akan menjadi rasional. Kita tidak mungkin terbodoh-bodohi. Kita tidak mungkin tertipu-tipu oleh orang-orang yang menggunakan agama sebagai bahasa instrumen kepentingan jangka pendek mereka. Ini lihat kata-kata Nabi Ibrahim. Afala taqilun. Kenapa kalian tidak menggunakan akal pikirannya? Coba. Akal ini, kata-kata dasarnya akal. Walaupun Departemen Agama menerjemahkan mengerti. Tapi Bapak lihat aja sini akal ini, dari kata ini akal. Ini akal. Ya, ini. Dari kata aklun. 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 Akal. Ini adalah Ibrahim ketika dibakar. Jadi setelah mereka tidak bisa melawan argumentasi Nabi Ibrahim, bahkan mereka malu sendiri di depan Nabi Ibrahim, maksudnya ingin mempermalukan Nabi Ibrahim, tetapi bukannya Nabi Ibrahim yang mereka permalukan, justru mereka yang dipermalukan oleh Nabi Ibrahim di depan orang banyak. Coba. Mereka tiba-tiba menundukkan kepalanya, saling melihat di antara mereka sambil menuduh, kamu sih, ya kamu yang bodoh masa penyembah patung, kurang lebih begitulah. Tetapi setelah mereka kehabisan argumentasi, bahasa yang digunakan adalah bahasa kekerasan. Jadi orang yang menggunakan bahasa kekerasan adalah orang yang irasional, orang yang kehabisan akal sehat. Jadi kalau ada orang yang berbicara tentang kekerasan, mengusir orang dari kampung halamannya, membakar rumahnya orang, dan sebagainya, itu menunjukkan yang bersangkutan tidak punya kemampuan untuk menegaskan argumentasinya dengan benar. Maka bahasanya apa? Kekerasan ini api. Nabi Ibrahim dibakar. Qalu, mereka sekarang berkata, qalu. Mereka berkata kepada orang-orang yang hadir pada saat itu, setelah mereka tidak bisa menaklukkan argumentasi Nabi Ibrahim. Apa kata-kata mereka? Harikuhu, bakarlah dia. Bapak Ibu sekalian tahu nggak sambungannya ayat ini? Tadi sambungannya apa? Akal. Kan Nabi Ibrahim justru apa kata-kata dia? Afala taqilun. Terus apa jawaban dia? Harikuhu, bakarlah dia. Coba. Jadi satu menggunakan argumen rasional, satu menggunakan bahasa kekerasan. Orang menggunakan bahasa kekerasan inilah yang disebut dengan radikalis dalam pengertian sekarang, atau teroris dalam pengertian tertentu. Ya, mereka menggunakan bahasa kekerasan karena mereka kehilangan kemampuan intelek mereka. Jadi orang yang dalam beragama menggunakan bahasa kekerasan menunjukkan dalam beragama mereka terlebih dahulu melumpuhkan alat kemanusiaan yang paling penting, yaitu aklun, akal. Ingat nih mas kalian, agama itu diwajibkan kepada orang yang berakal. Sampai ada kata-kata adinu huwal aklu. Agama itu adalah akal. La dina liman la akala lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Buktinya kalau orang belum akil balik, belum wajib agama baginya. Sudah akil balik, tapi kemudian dia gila, akalnya tidak bekerja lagi, tidak wajib agama lagi baginya. Coba. Jadi akal itulah yang menyebabkan kita diberikan agama. Ketika Allah berbicara tentang amanah di surat 33, surat Al-Ahzab ayat 72, amanah yang dimaksud di situ adalah akal pikiran kita. Yang tidak ada pada langit, tidak ada pada bumi, tidak ada pada gunung, tidak ada pada manapun. Ada hanya manusia. Nah, karena tidak mampu menggunakan akalnya, mereka menggunakan bahasa kekerasan. Ini kan bahasanya keras sekali, Pak. Hariku, bakarlah dia, coba. Bakarlah dia. Seakan-akan berteriak, bakarlah dia. Jadi mereka berkata, bakarlah dia. Maksudnya, hunya Nabi Ibrahim. Wansur alihatakum. Dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Kan lucu ini Pak Bos kalian. Justru patung-patung Tuhan mereka yang ditolong. Kan harusnya Tuhan menolong kita. Ya. Lalu bagaimana dengan ayat surat di dalam surat Muhammad misalnya, ayat 7 mengatakan, In tansurullah yansurukum.
Jika kau menolong Allah, Allah menolong kamu. Yang disebut menolong Allah di situ adalah mengamalkan agamanya. Kalau kita mengamalkan agamanya, Allah menolong kita. Jadi Allah menolong. Jadi ada kata-kata intasur yansurkum. Kalau di sini tidak ada kata-kata kalau kau menolong Tuhanmu, patung akan menolong kamu. Kan nggak ada, nggak bisa. Ya. Jadi sebetulnya Allah akan selalu mau menolong kita, tapi Allah meminta kita menggunakan tugas-tugas kemanusiaan kita. Makanya dikatakan wansuru alihatakum mereka, tapi di belakangnya tidak ada nanti Tuhan menolong kalian. Kalau di surat yang kita sebutkan tadi, bunyi ayatnya intan surullaha yansurukum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Jadi ketika kita menolong Allah, hakikatnya menolong diri kita, karena dengan menolong Allah, Allah menolong diri kita. Dan menolong Allah itu bukan memberi makan kepada Allah, bukan ngasih uang kepada Allah, tetapi dengan mempelajari agamanya. Membawa agama ini juga dipahami orang lain. Itu yang disebut dengan menolong Allah dalam versi Al-Quran. Tapi kalau mereka ini tolong Allah karena tolong Tuhannya karena Tuhannya telah dihancurkan, maka kan pasti sifatnya fisik. Tolonglah Tuhan kalian. Tuhan kalian telah dihancurkan oleh orang ini, pemuda ini. Wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Jika kalian memang adalah orang-orang yang menyembah Tuhan kalian. Kata-kata fa'ilin di sini berbuat. Kita artikan kalau kalian benar-benar menyembah Tuhan kalian, tolonglah dia. Jadi kan lucu Pak ya, kita yang menyembah tetapi kita yang menolong. Ya. Harusnya kan menyembah itu menolong. Contohnya kita sistem perbudakan. Budak abad itu menyembah majikannya. Kenapa? Majikannya menolong dia, kasih makan, kasih tempat tinggal, kan begitu. Tidak punya rumah, tinggal di rumah majikannya. Tidak makan, dikasih makan, itu cocok. Tapi ini patung, kita sudah kasih segala-galanya, sekarang kita tolong lagi. Ya. Jadi inilah yang disebut dengan jahal murakkab. Jadi wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Jadi kalau kita lihat itu kata-kata yang keluar dari mulutnya Nabi Ibrahim selalu bersifat rasional, objektif. Tetapi yang keluar dari mulut mereka yang menyembah patung ini selalu bersifat irasional, subjektif. Irasional. 69. Qulna, kami berfirman. Jadi begitu, jadi singkat cerita. Mereka kemudian melemparkanlah Nabi Ibrahim masuk ke dalam gundukan api yang besar. Ya, apa namanya? Tumpukan api raksasa, api unggun yang sangat besar. Nah, begitu mereka melemparkan Nabi Ibrahim masuk ke dalam api unggun yang besar, qulna, kami berfirman. Jadi langsung Allah berfirman, lihat ini. Inilah dia, Nabi Ibrahim menolong Allah, Allah menolong Ibrahim. Kan hakikatnya Nabi Ibrahim menolong Allah dengan menyampaikan pesan Allah kepada manusia. Ya, makanya kan Nabi itu kan utusan Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada manusia. Dan Nabi Ibrahim sudah melakukan itu. Nah, apa gilirannya? Gilirannya Tuhan menolong dia. Begitu Nabi Ibrahim dilemparkan masuk ke dalam api, qulna, kami berfirman. Allah berfirman. Ya naru kuni. Wahai api, dinginlah. Ya. Jadi wahai api, kuni. Ingat, kata-kata kun. Ada, mengada. Jadi adanya berubah. Kata-kata kun itu kita sudah paham. Ingat kata-kata innama amruhu iza arada syai'a an yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Tapi karena di sini yang diperintah adalah api, api itu dihitung berjenis kelamin perempuan menjadi kuni. Ya nar, wahai api, kuni, jadilah kamu. Jadi apa? Bardan. Jadilah kamu dingin. Ya. Karena api dan hukum panasnya api itu adalah makhluk ciptaannya Allah, dia harus patuh kepada Tuhannya. Maka dinginlah api itu untuk Ibrahim. Kenapa? Karena ini disebutkan khusus Ibrahim di belakang. Ya naru, wahai api, kuni, jadilah bardan, dingin, wasalaman. Jadi kita lihat dua di sini, dua konsep di sini. Yang pertama, mereka menyembah patung. Patungnya jangankan menyembah mereka, jangankan menolong mereka yang menyembah,
bahkan menolong dirinya sendiri tidak mampu. Sedangkan Tuhannya Nabi Ibrahim, Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi. Setelah Nabi Ibrahim menolongnya dengan menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada manusia, dan kemudian manusia ingin membakarnya, Allah menolongnya. Allah tiba-tiba datang kepada api, ya nar, wahai api, kuni jadilah bar dan dingin, wasalaman, dan selamatkanlah Ibrahim. Dan faktanya Nabi Ibrahim tidak terbakar. Nah, jadi kita lihat di sini dua hal. Ya, bahwa jemaah sekalian, benar-benar Allah itu ada. Allah itu tidak butuh apa-apa dari kita. Yang Dia butuhkan dari kita adalah justru berbuat mendekati apa yang diinginkan. Itu saja. Kalau kita berbuat mendekati Dia, Allah akan mendekati kita. Kalau kita mendekati Dia sejengkal, Dia datang kepada kita sehasta. Kita datang kepada Dia sehasta, Dia datang kepada kita sedepa. Kita datang kepada Dia berjalan, Dia datang kepada kita berlari. Luar biasa. Hingga pada saatnya kita berdempetan dengan Tuhan, sehingga kita melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, merasa dengan rasanya, berilmu dengan ilmunya, berbicara dengan bicaranya. Namanya abad. Inilah jemaah sekalian berbahagia, ilustrasi juga ketika Nabi Ibrahim ada dalam api. Ini lukisan. Allah kemudian membuat pernyataan di sini. Ya, setelah tadi kasus itu kita lihat dialog tadi singkat tetapi sangat padat, singkat tetapi sangat substantif namanya, substansinya dapat. Kemudian Allah sekarang berbicara. Kan tadi Allah berkata, ya wahai api dinginlah. Nah, kemudian ini masih Allah. Wa aradu, mereka ingin, keinginan mereka bihi kepada Nabi Ibrahim, untuk Nabi Ibrahim adalah kaidah, membuat tipu daya dengan membakar Nabi Ibrahim, yang harapannya dengan begitu selesailah masalah. Nabi Ibrahim yang tidak menyembah patung itu sekarang terbakar, dan terbakarnya nanti akan di blow up, diviralkan bahwa inilah kedurhakaan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Coba nanti akan keluar. Jadi nanti diceritakan bukan mereka yang bakar Ibrahim, tapi patung itu yang mengobarkan api, membakar orang yang tidak menyembahnya. Pasti begitu nanti yang diviralkan. Ya. Jadi aradu, mereka ingin membuat tipu muslihat kepada Nabi Ibrahim. Tetapi apa kata Allah? Dengan tipu muslihat itu, tipu daya mereka, faja'alnahumul akhsarin. Kami jadikan mereka semuanya al-akhsarin, minal khasirin, yaitu rugi. Ya, mereka justru dipermalukan di depan rakyatnya sendiri, umatnya sendiri. Nabi Ibrahim nanti di sana selamat. Jadi setelah mereka selamat, maka tidak ada cara lain kecuali mengusir Nabi Ibrahim dari Babilonia. Lagi-lagi itu bahasa kekerasan. Pertama tadi, ketika tidak bisa berbicara, tidak bisa lagi berargumentasi dengan Nabi Ibrahim, karena argumentasi Nabi Ibrahim itu benar-benar rasional, logis, dan setiap yang rasional logis tidak bisa lagi dipatahkan. Maka bahasanya mereka harikuhu, bakarlah Nabi Ibrahim. Sekarang mereka membakar Nabi Ibrahim dengan harapan Nabi Ibrahim hilang, menjadi debu yang hancur. Tiba-tiba Nabi Ibrahim setelah api unggun raksasa itu padam, tiba-tiba Nabi Ibrahim keluar dalam keadaan selamat. Ya. Tipu daya mereka tidak berhasil. Menjadilah mereka merugi. Setelah itu apa yang terjadi? Apakah mereka berhenti? Belum berhenti, jemaah sekalian. Tindakan berikutnya adalah mempersona non gratakan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dicabut hak warga negaranya, dicabut kewarganegaraannya di Babilonia. Dia diusir. Ya. Nanti ayat berikutnya, ayat 71, adalah ketika Nabi Ibrahim pergi bersama dengan sepupunya, saudaranya bernama Nabi Lut. Dia pergi ke arah Palestina, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan Babilonia, karena diusir oleh raja dan masyarakat pada saat itu. Nah, cuma sebagai inilah nasib para nabi-nabi. Makanya tadi pagi kita katakan Ustadz ulama ke sekarang enak, ya. Yang disebut sebagai warasatul anbiya enak sekali, jemaah sekalian berbahagia. Karena mereka mendapatkan sesuatu, mereka diperlakukan seperti selebriti. Sementara para nabi-nabi, lihatlah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar. Nabi Ibrahim itu adalah diusir dari kampung halamannya. Bahkan kita lihat Nabi Muhammad kita dilempar batu, dicaci maki. Ya, diusir dari Mekah, pergi ke Madinah. Sampai di Madinah diperangi terus-menerus. Tidak hanya berhenti pada dirinya. Setelah dirinya juga sudah meninggal dunia, kemudian
teruskan anak cucunya juga seperti itu. Cucunya Al-Hasan diracun, cucunya Al-Husain kemudian dibunuh dengan cara yang sadis di Karbala. Begitulah jemaah sekalian pembawa kebenaran. Jadi kontras dengan bayangan kita dengan orang yang bawa agama itu sepertinya menjadi suatu prestise sosial di masyarakat kita. Ya, sepertinya menjadi ahli agama itu memiliki semacam status sosial yang tinggi di masyarakat kita dan karenanya menjadi semacam pangkat baru di dalam masyarakat yang diharapkan oleh masyarakat banyak. Jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kalau ada yang bertanya dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang tadi pagi belum dibacakan juga, Ustadz. Kalau begitu kita jawab dulu yang tadi pagi. Ustadz. Share screen. Sebelumnya mengingatkan Bapak Ibu besok acara Baksos kita tanggal 28 April jam 2 siang di Zoom password seperti ini. Silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bergabung. Ya, silakan. Selanjutnya pertanyaan yang tadi pagi Ustadz dari Ibu Mika Gembirasari. Apa yang kita lihat, kita dengar belum tentu benar seperti yang kita dengar. Seperti yang kita lihat atau kita dengar, masih perlu akal untuk memverifikasinya. Pernyataan berarti Ustaz. Ya, saya kira benar. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita benar belum tentu benar, belum tentu seperti aslinya. Kita biasa contohkan kalau kita melihat matahari, kalau kita melihat matahari baru menyimpulkan matahari itu besarnya cuma seperti bola kaki. Tapi apa benar kalau diverifikasi matahari seperti bola kaki? Jawabannya tidak. Matahari jauh lebih besar daripada bumi kita. Begitu. Jadi harus diverifikasi. Tangan, telunjuk yang dimasukkan ke dalam air, itu bengkok. Apa benar bengkok? Begitu diverifikasi ternyata tidak bengkok. Jadi artinya apa? Apa yang kita lihat, dengar, atau apa yang kita tangkap, apa yang kita persepsi melalui panca indera, itu tidak bisa langsung diterima, harus diverifikasi, harus ditasdik namanya melalui akal. Gitu. Berikutnya lagi Pak Aswandi, ini yang baru Bu Dokter ya? Baru Ustadz, Pak Aswandi hari ini. Ya, jadi Pak Aswandi, bagaimana itu sebagian umat Islam yang menghancurkan patung-patung sembahan agama lain, misalnya Taliban di Afghanistan. Nah itu salah, jadi yang seperti ini salah, karena itu memang niatnya melakukan kerusakan. Ya, sepertinya tidak ada disebut-sebut Namrud. Kok selama ini yang disebut Namrud ada di surat lain. Ya, ini tidak sebutkan tadi. Saya sebutkan itu di surat Al-Baqarah ada, tapi nama Namrud memang tidak disebutkan. Jadi nama Namrud tidak disebutkan dalam Al-Quran. Nama Namrud. Ya, kalau Firaun kan disebutkan, tapi Namrud tidak. Tetapi dialog Ibrahim dengan Namrud disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Gitu. Jadi kalau Pak Suhandi bisa lihat, saya tunjukkan ya. Tapi kita keluar lagi dari screen. Nah, nanti kita teruskan dulu. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, ya, kita keluar dari screen ya. Kita akan lihat di surat Al-Baqarah Pak Suhandi tadi. Nah, kita lihat surat Al-Baqarah surat 2 ayat 250. Ya, coba kita lihat ayat 258. Ayat 258 Pak Suhandi. Alam tara, apakah engkau belum melihat? Ilalladzi, kepada orang yang haja. Jadi di sini ada orang disebutkan di sini. Ya. Kepada orang yang, ini alladzi itu berarti orang satu Pak Aswandi. Kalau dalam bahasa Arab itu menggunakan kata alladzi itu menunjukkan pelakunya satu. Ya. Karena ini namanya alladzi itu adalah isim mausul untuk laki-laki satu orang. Itu alladzi. Ya. Jadi pasti laki-laki satu orang ini. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim. Orang itu apa? Mendebat Ibrahim. Ya, maksudnya berdiskusi dengan Ibrahim, berdebat. Haja Ibrahim. Dalam hal apa? Dalam fi rabbi, dalam masalah ketuhanan. Ya, ini masalah ketuhanan Rabbi.
Jadi mendebat Nabi Ibrahim pirapi dalam masalah ketuhanan. Ya. An atahullahu mulk. Nah, orang itu siapa? Orang yang Allah berikan kepadanya kerajaan. Bukan berarti Namrud. Ya, ini al-mulk. Ya. Orang itu Allah berikan kepadanya kerajaan. Karena tidak ada kejadian di muka bumi selain daripada Allah. Ya. Jadi Allah berikan kepadanya al-mulk, kerajaan. Al-mulk. Nah, inilah yang disimpulkan sebagai Namrud. Ya, Namrud. Oh ya, terima kasih. Ya, tidak bisa Pak Hasan ya? Ya, terima kasih. Ya, seperti itu. Jadi kita kembali lagi tadi. Jadi saya kira cukup karena kita hanya ingin menunjukkan bahwa dalam Al-Quran ada. Ya, terima kasih. Bu Dokter, tadi ada lagi pertanyaan tadi atau ada di sini di chat ya? Dari Zahra Ustadz yang dimaksudkan. Ya, yang kedua adalah dari Zahra. Ya. Dalam ayat itu apa maksudnya? Mas Dani. Ya. Yang dimaksud kami Allah dalam ayat 69 itu apa maksudnya? Nah, 69. Jadi kita masuk lagi nih, kita keluar lagi Bu Dokter dulu ya. Ayat 69. Jadi kita kembali tadi ke sana supaya jelas, supaya kita lihat. Namanya verifikasi, harus kita lihat ya. Ayatnya tadi 69 ya. Ini berarti di sini ya. Ya, ini yang di bawah 69 ya. Qalu harrikuhu yang di atas tadi, jadi mereka berkata orang-orang orang-orang yang bersama dengan Namrud mengatakan harrikuhu, bakarlah dia Nabi Ibrahim. Wansur alihatakum. Terus kemudian kulna, kami berfirman. Nah, yang ditanyakan tadi Zahra, siapa dengan kami sini? Kami berfirman. Ya, tentu di sini melibatkan pertama adalah Allah. Yang pertama karena Allah lah yang kuasa atas api. Tapi di sini Allah diwakili oleh malaikat. Ya, jadi ini menunjukkan pasti ada malaikat di sini. Ya. Karena apa? Karena ini adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim selalu disertai dengan malaikat. Kulna, kami berfirman. Ya, jadi kata-kata kami berfirman Allah melalui malaikat kepada Nabi, kepada api. Ya. Jadi kan ada namanya malaikat api. Setiap benda-benda ada malaikatnya. Ada malaikat angin, ada malaikat air, semuanya ada. Karena malaikat itu artinya instrumen penyambung benda-benda materi dengan alam malakuti. Gitu. Jadi ada penyambungnya, alam malakuti. Penyambungnya itulah yang kemudian disebut dengan malaikat. Ya, malaikat. Di segala sesuatu ada malaikat. Malaikat ilmu, Jibril, ya malaikat macam-macam. Ya, bukan hanya 10 orang itu, bukan hanya 10 malaikat itu, tapi semuanya. Makanya di sini dikatakan kulna. Ya. Jadi tentu termasuk malaikat yang diberikan semacam tugas mengatur api itu. Jadi sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Tapi dalam menjalankan kekuasaannya, dia berbentuk manajemen juga. Sekaligus mengajari kita pentingnya namanya manajemen. Ya, pentingnya manajemen. Jadi nanti benar-benar Tuhan menggunakan kata aku. Kalau benar-benar itu tidak mungkin yang lain melakukannya. Contohnya misalnya meniupkan ruh, tidak bisa diwakili oleh malaikat. Ya, tidak bisa diwakili oleh malaikat. Jadi apa? Jadi Allah sendiri mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi. Contohnya misalnya hambaku, kan kita hanya menjadi hamba kepada Allah, hamba Allah, maka tidak mungkin malaikat mengatakan hamba kami. Ya, gitu. Pasti ibadi atau ibadullah, ya, ibadur rahman, ya, gitu. Ada lagi yang lain? Ada Ustadz, dari pertanyaan Babe. Ketika melakukan perusakan kepada berhala kecil itu, apakah Ibrahim sudah menjadi nabi atau masih dalam proses mencari Tuhan, Ustadz? Sudah menjadi nabi, kamu menjalankan tugas kenabian tadi. Ya. Jadi sudah menjalankan tugas kenabian. Jadi itu yang dilakukan Nabi Ibrahim sudah tugas-tugas kenabian. Ya, tugas kenabian. Jadi makanya kemudian dia sudah berdakwah tadi, mengajari mereka masalah-masalah ketuhanan. Ya, dan ingat, tugas pertama para nabi kepada manusia itu mengajari masalah ketuhanan. Jadi rata-rata ibadah ritual, ibadah mahda itu belakangan. Kita tahu Nabi Muhammad kita 13 tahun di Mekah itu mengajarkan iman, mengajarkan masalah ketuhanan, mengajarkan masalah teologi. Karena itulah seperti kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, awaluddin ma'rifatullah.
permulaannya kita beragama harus ma'rifat kepada Allah. Jadi mulai dari situ. Kemudian berikutnya lagi ada, jadi ingat Nabi Ibrahim tidak mengalami proses pencarian Tuhan. Karena Tuhan itu hadir pada diri kita sebetulnya. Ya, Nabi Ibrahim tidak pernah berdosa. Yang perlu melakukan proses pencarian Tuhan itu yang pernah tertutup fitrahnya oleh berbagai macam kecintaan-kecintaan kepada selain Allah. Karena banyaknya kecintaan kepada selain Allah pada jiwanya, perlu mencari mana yang asli. Kurang lebih begitulah. Sedangkan Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain tidak pernah seperti itu. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Ibu Wiwi. Ya. Bu Wiwi, iya. Ya, Ibu Sitoro. Kita punya 2 Wiwi ini. Ya. Yang ini adalah Ibu Wiwi Sutoro. Ya. Jadi saya di luar topik hari ini, tapi penasaran. Kenapa saat buang angin, maaf, itu membatalkan sholat. Dan kita harus berwudu. Lagi tanpa harus membasuhnya. Apakah ada di Al-Quran? Ya, ingat, Islam itu suci. Ya. Semua orang mengatakan yang keluar dari situ, depan belakang adalah kotor. Ya, semua orang mengatakan. Sederhana. Karena dia kotor, ya harus bersuci namanya. Jadi itu artinya bahwa Islam mengajarkan kita untuk selalu berada dalam kondisi suci. Ya, selalu bersuci. Supaya apa? Supaya nanti ini masuk ke dalam batin. Jadi semua yang zahir dalam Islam itu baru pintu namanya. Cuma sekedar apa ya? Semacam entry point, titik masuk. Ya. Hanya entry point-nya saja. Yang dituju itu batin. Ya, jadi kalau di luar kita harus menjaga badan kita selalu bersih, maka harusnya di dalam juga begitu. Nah, makanya ketika orang misalnya jijik, ketika misalnya tahu kalau yang dihidangkan itu misalnya adalah babi, sudah benar. Tapi sayangnya jijiknya kepada babi atau ke makanan-makanan haram lainnya tidak disertai dengan jijiknya hati kepada yang haram. Misalnya banyak orang jijik misalnya kepada makanan yang haram, tapi tidak jijik kepada misalnya korupsi misalnya. Ya, ataukah melakukan misalnya penipuan-penipuan. Kan banyak seperti itu. Jadi harusnya apa yang kita hindari di wilayah zohir, jasmani, harusnya juga kita hindari di wilayah batin. Karena semua ajaran lahirnya agama adalah entry point tadi. Pintu masuk saja, titik masuk untuk ke dalam batin. Makanya jemaah sekalian, yang dipanggil kembali kepada Allah itu bukan yang memiliki zohir yang hebat. Soalnya sholatnya banyak, jidatnya hitam. Tidak seperti itu. Ya, contohnya misalnya dalam surat Al-Fajr dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Irji'i ila rabbiki radiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Dalam keadaan apa? Radiyah. Jadi ridho itu adalah kondisi hati. Tidak dikatakan kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan membawa salat yang banyak sekali. Ya, bukan. Tetapi irji'i ila rabbiki radiyah. Radiyah itu adalah sifat hati, sifat jiwa. Jadi irji'i ila rabbiki radiyah. Ya. Jadi dengan demikian itu adalah maknanya. Jadi itu adalah, ingat dalam Islam itu kalau berbicara tentang wilayah zahir, ya banyak berbicara tentang simbol-simbol. Terus kemudian sahabat saya pun sampai akhir hayatnya masih bertanya dan belum mendapat jawabannya. Sederhana sekali, kotor. Ya, apa saja yang kotor ya harus dibersihkan. Ya, mungkin berkata kenapa dibersihkan kan di situ? Ya, ingat karena pada saat kita melakukan itu kita telah melakukan pencemaran sebetulnya. Ya, telah keluar daripada komitmen, kan ada akad namanya. Pada saat kita berwudu kita berakad, kita berahad sebetulnya untuk suci. Nah, pada saat kita melakukan itu kita telah mencederai ahad kita. Kita telah mencederai akad kita. Maka untuk konsisten dengan akad kita harus diperbarui. Kalau tidak diperbarui, berarti tidak konsisten dengan akadnya. Nah, jadi berwudu itu adalah membuat akad untuk suci di hadapan Allah. Nah, Ibu Dokter, kita keluar dulu dari sini. Kita masuk di surat ayat tentang wudu. Ya, supaya lebih jelas. Bahwa wudu itu tujuannya bukan bersih, tetapi suci. Ya, jadi kita keluar dulu. Ternyata saya tadi itu ya. Ya, sekarang kita masuk dulu lagi ya. Nah,
Kita ke surat Al-Maidah. Jadi Ibu Wi perhatikan. Ini saya biasa menyebutnya Ibu Wi GKSW. Ya. Ibu Wi, ya mana tadi? Ya, surat Al-Maidah. Ya. Ayatnya 6. Ya. Nah, mari kita apa namanya? Mari kita ini pertama dulu surat Al-Maidah ayat 4 disuruh memenuhi akad. Ya ayyuhalladzina amanu aufu, penuhilah akad. Nah, ini akad ini. Ya. Ini ayat 1 surat Al-Maidah, ini surat Al-Maidah, surat 5 Al-Maidah. Nah, nanti di ayat 6-nya setelah mengatakan aufu bil uqud, penuhilah akad-akad, terus ayat 6-nya di sini di bawah ayat 6. Ya. Kita lihat ayat 6, baru ayat 3, ayat 5 nih. Ayat 6 di bawah. Tidak sampai di ayat 6. Ya. Jadi kita lihat ayat 6-nya. Ini kok nggak sampai di ayat 6-nya. Ya. Sekalian ini ayat 6-nya. Ya, kita lihat. Nah, ini dia, saudara, ayat 8. Nah, ini. Ayat 6 nih. Oh, panjang juga. Ini dia, ayat 6. Jadi perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iza qumtum, apabila kalian berdiri, ila shalah untuk salat. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum, dan tangan kalian. Ilal marafiq, sampai siku. Wa amsau, dan usaplah. Biruusikum, sebagian kepala dan kaki kalian. Sampai ke dua mata kaki. Wa in kuntum junuban, kalau kalian junub, junub itu berarti hadas besar. Fattaharu, maka kemudian tohara. Wa in kuntum marda, kalau kamu sakit, au ala safarin, atau safar, au ja'adum minkum minal ghaid, atau datang dari toilet, au lamastumun nisa, atau telah menyentuh perempuan, falam tajidu ma'a, dan tidak menemukan air, maka cukup tayamum. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Bertayamum dengan apa? Dengan debu yang baik, yang suci. Thayyiban itu suci. Ya, tidak boleh yang kotor, tidak boleh yang bernajis. Famsahu biwujuhikum. Usaplah atau sapulah wajah kalian. Ya. Wa aidikum, dan tangan kalian. Minhu, dari debu suci itu. Baru kemudian kita lihat. Ya. Mari kita pelan-pelan membaca ini. Ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj. Wudu itu Allah tidak bermaksud untuk mempersulit kalian. Ma yuridullah, Allah tidak bermaksud liyaj'ala, untuk menjadikan alaikum, bagi kalian, min haraj, kesulitan. Ya, membuat sulit kehidupan kita. Walakin, akan tetapi, yuridu, Allah menginginkan dengan wudu itu liyutahhirakum, untuk mensucikan, bukan membersihkan, mensucikan. Liyutahhirakum. Utahhirakum itu kan berarti jiwa. Ya. Jiwa itu kapan bersihnya? Apabila berpegang kepada akad. Ya. Begitu mengingkari ahad atau akad, maka kotorlah jiwanya. Ada pembahasannya di ayat lain. Liyutahhirakum. Makanya keluarga Nabi itu disebut dengan suci. Karena kata-kata yutahhirakum tathira. Ya, di dalam surat 33 ayat 33 Allah berfirman, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum. Ini sama. Wa yutahhirakum tathira. Suci apa di situ? Suci batinnya, tidak ada kotorannya. Jadi tujuannya wudhu itu membersihkan batin kita. Cuma perbuatan-perbuatan lahir seperti tadi, kepala, tangan, dan sebagainya, itu adalah entry point saja. Waliyutimma ni'matahu alaikum, dan untuk menyempurnakan nikmatnya kepada kalian. Jadi intinya adalah liyutahhirakum. Ya, kalau kalau bersih dalam pengertian bahasa Arab itu bersih lahir, seperti rumah bersih, badan kita bersih, namanya nazif. Makanya muncullah hadis namanya an-nazafa minal iman, kebersihan bagian dari iman. Nah, di sini bukan liyunazifahum, tetapi liyutahhirakum. Jadi bukan membersihkan, makanya terjemahannya doang yang membersihkan. Ini jelas liyutahhirakum. Iya, begitu saya kira. Ada lagi satu lagi sebelum kita tutup. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afwan, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ustaz, setiap Silakan, perkara ada tajalli batiniah. Boleh batiniahkan tajalli bagian-bagian wuduk tadi, Ustaz? Afwan, barakallahu fiik. Baik. Jadi jemaah sekalian, setiap yang zahir ada batinnya. Nah, bagaimana batinnya wudhu tadi?
yang disebut dengan yutahhirakum. Nah, kita lihat kenapa disebut li. Jadi kita lihat tadi, kembali lagi tadi ke ayat ini tadi ya. Ayat 6 tadi ya. Surat Al-Maidah tadi ayat 6 ya, tadi. Ya. Anda tadi ayat 6 ya, ini dia. Liyutahhirakum, ini dia. Liyutahhirakum, ini lihat yang saya kasih kursor. Liyutahhirakum. Ya. Jadi tujuannya untuk mensucikan kalian. Suci. Kira-kira apa sebabnya? Karena hanya orang yang bisa ikut kepada yang suci. Jadi ini menunjukkan bahwa kita mensucikan hati kita karena kita akan berkata nanti di dalam sholat, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapakah siratal ladzina an'amta alaihim itu? Liyutahhirakum tathhiran. Makanya setelah kita duduk iftirash, duduk menghamba, kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Satu, Allah wahdahu la syarikalah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad. Kemudian yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau ali Muhammad. Jadi 3 di sana oknum, Allah, Muhammad, dan keluarga Muhammad. Kenapa bertiga ini disatukan? Karena mereka adalah seperti dalam Al-Quran tadi dikatakan, disucikan dengan sesuci-sucinya. Ya. Mereka satu. Karena tidak akan ada yang bisa sampai kepada Allah kalau dia tidak suci. Kalau kita tidak bisa suci beneran, maka paling tidak kita berada di belakangnya orang suci. Kita naik di atas perahunya orang suci. Kalau kita naik di atas perahunya orang suci, insya Allah kita akan sampai kepada Tuhan yang Maha Suci. Begitu kira-kira Pak Ustaz. Dan pertanyaan daripada Pak Nur tadi dari Singapura menutup seluruh rangkaian kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak. Bilang aja saya bayar aja udah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dia udah pesen ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Pak Ustaz ya.